warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembahasan materi ekonomi syariah bersama saya Iriani Iwan Adeong dengan NPM 022724111245. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik buat kalian semua, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Topik ini sangat menarik karena kita akan belajar bagaimana sistem keuangan bisa berjalan tanpa riba, tanpa spekulasi berlebihan, dan tetap adil bagi semua pihak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan istilah bank syariah atau keuangan syariah, tapi banyak juga ya yang masih bingung. Sebenarnya apa sih bedanya sama bank biasa? Lalu kenapa sih sistem syariah dianggap lebih adil dan berkah? Nah, tenang aja, di video ini kita akan membahas semuanya sama-sama, mulai dari pengertian keuangan syariah, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, perbedaan dengan keuangan konvensional, contoh produk-produknya, tantangan yang ada, sampai bagaimana teknologi ikut membantu perkembangannya. Dijamin setelah nonton video ini kalian bisa lebih paham dan bisa mempertimbangkan apakah keuangan syariah ini cocok buat kalian atau tidak. So, disimak sampai habis ya. Apa sih keuangan dan perbankan syariah itu? Jadi, keuangan dan perbankan syariah itu dasarnya adalah sistem keuangan yang dijalankan sesuai dengan aturan Islam. Artinya, semua transaksi mulai dari menabung, meminjam uang, sampai investasi harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, prinsip-prinsip ini tidak asal dibuat, tapi diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi sudah ada pedoman yang jelas. Dalam sejarahnya, konsep keuangan syariah bukan hal baru sejak zaman Rasulullah. Umat Islam sudah mengenal berbagai bentuk transaksi yang etis dan saling menguntungkan. Contohnya seperti mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Namun seiring berjalannya waktu, sistem keuangan dunia modern didominasi oleh sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba. Nah, dari sinilah muncul kesadaran umat Islam untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memegang nilai moral dan spiritual. So, bisa dibilang keuangan syariah bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana manusia menjalankan amanah harta sesuai syariat Allah. Tujuan utama keuangan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sistem ini harus bebas dari yang namanya riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan masyir atau judi. Selain itu, keuangan syariah juga ingin mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, bukan spekulatif, dan menumbuhkan kesejahteraan bersama, terutama bagi masyarakat kecil. Dengan kata lain, keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan individual, tapi juga kebermanfaatan sosial. Kalau lihat dari perkembangannya, keuangan syariah sekarang sudah menjadi sistem yang mendunia. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, bahkan Inggris sudah memiliki lembaga keuangan syariah yang besar dan berpengaruh. Ini menunjukkan kalau keuangan syariah semakin diterima dan diakui sebagai alternatif yang bagus dan berkelanjutan di Indonesia sendiri. Perkembangan keuangan syariah sangat pesat. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia menjadi momen penting
Terbentuknya Dewan Syariah Nasional atau MU juga memiliki berperan yang penting dalam memastikan kesesuaian produk keuangan dengan prinsip Islam. Di tahun 2021, pemerintah juga melakukan merger besar-besaran terhadap 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yang lebih kuat, namanya Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut BSI. Sekarang BSI sudah menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan bisa bersaing. Dalam Islam, keuangan syariah berpegang pada 3 sumber utama. Al-Quran itu sumber hukum utama dalam Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatur tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang adil dan etis. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar kalau sistem keuangan yang halal itu yang basisnya jual beli atau kerjasama, bukan bunga. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjelaskan lebih detail tentang larangan riba dan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Hadis juga memberikan panduan tentang bagaimana caranya bisnis dan investasi yang halal. Ijtihad ulama. Ijtihad itu usaha para ulama dan ahli fikih untuk menerjemahkan dan menyesuaikan prinsip syariah dengan kondisi ekonomi modern. Ijtihad dilakukan untuk mencari solusi atas masalah keuangan yang muncul di era modern, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Contohnya ada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang memberikan panduan tentang produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. So, sistem keuangan syariah ini bukan sekedar ide ekonomi baru, tapi bagian dari implementasi ajaran Islam dalam bidang muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Terus ada tiga prinsip dasar keuangan syariah yang wajib kita tahu. Larangan riba. Riba ini istilah yang seringkali kita dengar. Kalau membicarakan keuangan syariah secara sederhana, riba itu bunga atau biaya tambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam uang. Dalam pandangan Islam, riba itu dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak lainnya. Karena orang yang meminjam uang sudah pasti dapat untung, sementara yang meminjam uang bisa saja rugi, bahkan makin berat karena harus membayar bunga. Ini yang membuat tidak seimbang dalam transaksi keuangan dalam sistem syariah. Bunga diganti dengan sistem bagi hasil yang dimana kalau bisnisnya untung, maka kedua pihak tersebut mendapat keuntungan. Selain itu, sistem riba juga membuat ekonomi tidak stabil karena uang berputar tanpa kegiatan produktif yang benar-benar ada. Dalam keuangan syariah, keuntungan hanya boleh didapat melalui aktivitas yang halal dan produktif, seperti jual beli, investasi, atau kerjasama usaha. Oleh karena itu, bank syariah tidak memakai bunga, tapi menggantinya dengan bagi hasil nisabah. Contoh, misal kalau teman-teman ingin beli rumah lewat bank konvensional, teman-teman akan dapat pinjaman yang ada bunganya. Tapi kalau di bank syariah, teman-teman bisa pakai akad murabahah. Di akad ini, bank akan membeli dulu rumahnya lalu dijual lagi ke teman-teman dengan harga yang lebih tinggi. Nah, selisih harganya ini bukan bunga tetapi keuntungan bank karena sudah melakukan jual beli yang sah secara syariah.
larangan garar. Nah, garar itu artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. So, kalau kamu beli jual atau membuat perjanjian tapi ada hal penting yang gak bisa, seperti barang yang belum pasti ada, harganya gak jelas dan waktunya tidak ditentukan, itu semua termaksud garar. Dalam sistem syariah, semua transaksi harus jelas barangnya, harganya, waktu penyerahannya, dan syarat-syarat lainnya supaya nggak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Contohnya, kamu beli baju di toko online tapi deskripsinya hanya baju bagus, tidak ada info tentang bahan, ukuran, warna, atau detail lainnya. Pas barangnya datang, ternyata bahannya tidak bagus dan ukurannya tidak pas. Ini garar karena ada ketidakjelasan tentang spesifikasi barang yang dibeli, barang yang dibeli. Terus ada larangan masyir. Terus masyir itu artinya perjudian. Islam melarang masyir karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam perjudian. Ada satu pihak yang dapat untung besar, sementara pihak lain rugi padahal tidak salah apa-apa. Masyir juga membuat orang ketagihan sehingga malas kerja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan kalau masyir itu perbuatan setan yang bisa bikin orang lupa sama kerja keras dan ibadah. Intinya, masyir itu seperti mencari jalan pintas untuk kaya, tapi ujung-ujungnya malah bikin rugi dan nyusahin diri sendiri. Islam itu pengen rezeki yang kita dapat dari usaha nyata, kerja keras dan kejujuran, bukan dari untung-untungan. Contoh, kalau teman-teman membeli pulsa terus dapat kupon undian berhadiah mobil, teman-teman pasti sangat berharap banget menang kan? Padahal kemungkinan menangnya kecil sekali. Nah, ini sudah termaksud masyir karena teman-teman mengharapkan untung bukan dari hasil usaha, tapi karena hoki atau untung-untungan. Intinya, semua transaksi keuangan dalam sistem syariah itu harus jelas, adil dan halal. Terus tujuannya agar uang yang kita kelola bisa berkah dan benar-benar bermanfaat buat kita dan orang lain. Nah, ini nih bagian yang paling sering ditanyain, perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional itu ada di prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya. Di keuangan konvensional, keuntungan biasanya didapatkan dari bunga. Jadi, kalau teman-teman meminjam uang dan dari bank konvensional, teman-teman wajib mengembalikan uangnya dengan tambahan bunga sesuai persentase tertentu. Misalnya nih, teman-teman meminjam uang 10 juta. Teman-teman mungkin harus bayarnya bisa jadi 12 juta karena ada bunga 20%. Tambahan 2 juta ini yang namanya bunga. Bunga ini tetap harus dibayar meskipun usaha teman-teman lagi rugi. Jadi yang meminjam uang menanggung semua resiko, sementara bank tetap untung. Sementara di keuangan syariah sistemnya bukan bunga tapi bagi hasil. Bank dan nasabah sama-sama ambil risiko dan sama-sama dapat keuntungan sesuai kesepakatan. Misalnya nih, teman-teman bekerja sama dengan bank syariah buat buka usaha. Kalau usahanya untung, keuntungannya dibagi 2 sesuai perjanjian. Misalnya nih, 60% buat kalian, 40% buat bank. Tapi kalau usahanya rugi, kerugiannya juga ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Sistem ini dianggap lebih adil dan berkelanjutan karena semua pihak ikut tanggung jawab atas hasil dari usaha yang dijalankan, bukan cuma satu pihak saja yang menanggung risiko. Selain beda di sistem keuangannya, ada juga perbedaan lain antara keuangan syariah dan konvensional. Kalau di keuangan konvensional, fokus utamanya itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa terlalu memikir dampaknya buat masyarakat dan lingkungan. Tapi kalau di keuangan syariah, keuntungan tetap penting
tetapi keberkahan juga sama pentingnya. Keuntungan yang didapatkan harus halal dan tidak merugikan orang lain. Terus keuangan konvensional juga cenderung bebas nilai, yang artinya semua transaksi dianggap sah asalkan sesuai sama hukum yang berlaku. Tapi keuangan syariah itu basisnya nilai, yang artinya setiap transaksi harus sesuai sama nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Keuangan konvensional juga cenderung individualistis, yang artinya setiap orang bebas mencari keuntungan sendiri. Tapi keuangan syariah itu lebih kolektif, yang artinya semua pihak harus saling membantu dan bekerja sama buat mencapai kesejahteraan bersama. Sekarang kita bahas instrumen keuangan syariah yang sering digunakan. Ada beberapa instrumen utama yang sering digunakan di keuangan syariah. Nah, di sini ada mudharabah. Nah, ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibu, dan pengelola usaha, mudharib. Di akad ini, pemilik modal menyediakan 60% modal, sementara pengelola usaha hanya menjalankan usahanya saja. Keuntungan yang didapatkan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. Misalnya, 60% untuk pengelola modal dan 40% untuk pemilik modal. Kalau usaha rugi, kerugiannya ditanggung sama pemilik modal, kecuali kalau kerugiannya itu karena kelalaian pengelola modal. Contohnya nih, teman-teman punya ide bisnis yang bagus tapi tidak punya modal yang cukup. Teman-teman bisa mencari investor yang bersedia bekerja sama dengan teman-teman lewat akad mudharabah. Investor akan menyediakan modal dan teman-teman yang menjalankan bisnisnya. Kalau bisnisnya untung, keuntungan bakal dibagi sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kedua, musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah akad kerjasama patungan modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama. Bedanya mudharabah dan musyarakah itu, kalau di musyarakah semua pihak ikut menyumbang modal, bisa berupa uang, barang, atau tenaga. Karena semua ikut menyumbang modal, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disetor. Contohnya nih, kamu dan temanmu mau buka usaha kedai kopi. Kamu punya uang 30 juta dan teman kamu punya uang 20 juta. Total modal kalian nih berarti semua 50 juta. Kalian sepakat kalau keuntungan dibagi sesuai modal. Kamu 60%, sedangkan teman kamu 40%. Misalnya nanti untungnya 10 juta, kamu dapat 6 juta dan temanmu dapat 4 juta. Tapi kalau rugi, misalnya rugi 5 juta, berarti tanggung sesuai porsinya masing-masing. Kamu rugi 3 juta dan teman kamu rugi 2 juta. Nah, ketiga, ijarah. Nah, ijarah ini secara sederhana, ijarah artinya sewa menyewa. Dalam istilah syariah, ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikannya dengan imbalan sewa atau upah tertentu. Maksudnya tuh kamu bisa pakai barangnya tapi pemilik barang itu bukan kamu. Kamu bayar uang sewa ujarah sebagai imbalannya. Contoh, kamu sewa rumah dari seseorang selama 1 tahun dengan biaya sewa biaya 15 juta. Nah, selama masa sewa itu kamu berhak memakai rumahnya selama 1 tahun, tapi rumahnya tidak jadi punya kamu. Kalau masa sewanya sudah habis, kamu harus
keluar dari rumahnya atau perpanjang kontrak sewa. Sekarang masuk ke perbankan syariah. Bank syariah itu fungsinya sama seperti bank konvensional, yaitu menerima tabungan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan investasi. Tapi bedanya adalah di mekanisme operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang artinya semua kegiatan di bank itu harus sesuai dengan hukum Islam dan bebas dari unsur riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan masyir, perjudian. So, kalau di bank konvensional, teman-teman menabung atau meminjam uang akan dikenakan atau membayar bunga. Nah, kalau di bank syariah, bunga itu diganti dengan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa. Contohnya nih, produk-produk perbankan syariah, tabungan syariah. Tabungan syariah tidak memberikan bunga, tapi bagi hasil keuntungan yang teman-teman dapat tergantung pada kinerja bank dalam mengelola dana. Biasanya bank memakai akad mudharabah mutlaqah, dan akad ini teman-teman sebagai di akad ini teman-teman sebagai nasabah memberikan modal ke bank, dan bank mengelola modal itu untuk investasi yang halal. Keuntungan yang didapatkan dari investasi itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selain bagi hasil, teman-teman juga bisa dapat keuntungan dari program royalitas atau hadiah yang diberikan oleh bank. Nah, kedua itu giro syariah. Giro syariah itu membuat nasabah bisa melakukan transaksi keuangan sehari-hari tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, dan yang disimpan di giro syariah tidak dikenakan bunga, tetapi bisa memberikan fasilitas seperti transfer, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai. Biasanya giro syariah memakai akad wadiah yadhamah, di mana bank bertindak sebagai penjaga dana dan menjamin keamanan dana itu. Pembiayaan syariah ketiga ada pembiayaan syariah. Ini adalah fasilitas pinjaman dari bank syariah. Bedanya sama pinjaman konvensional, pembiayaan syariah tidak memakai bunga, tapi diganti sama akad mudharabah atau musyarakah. Prinsipnya, bank bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi sebagai partner bisnis keuntungan dari sistem perbankan syariah ini. Nah, masyarakat bisa mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa takut terlibatkan dalam praktik-praktik yang dilarang dalam agama. Selain itu, Bank Syariah juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua kegiatan dan produk bank itu sesuai dengan hukum Islam. Jadi ada lapisan pengawasan yang ekstra. Tapi teman-teman, meskipun sistemnya bagus dan punya banyak keunggulan, tetap saja ada banyak tantangannya yang harus dihadapi. Tantangan terbesarnya itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Banyak yang masih belum tahu bedanya bank syariah sama bank konvensional, dan beranggapan kalau bank syariah itu sama kayak bank biasa, hanya digantikan nama syariahnya. Padahal konsep dan mekanismenya benar-benar berbeda. Selain itu, regulasi keuangan syariah juga belum sepenuhnya mendukung. Masih banyak aturan yang perlu disesuaikan agar keuangan syariah bisa berkembang lebih pesat. Pemerintah dan lembaga keuangan harus terus berupaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah, serta membuat regulasi yang lebih baik. Regulasi itu sangat penting, ibarat fondasi. Kalau tidak ada aturan yang kuat, sistem keuangan syariah tidak akan bisa berjalan dengan stabil. Pemerintah dan lembaga keuangan punya peran besar untuk memastikan semua praktik keuangan syariah sesuai sama prinsip-prinsip syariah. Misalnya, di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia juga punya regulasi yang mengatur operasional bank syariah.
pengawasan dan perlindungan konsumen. Regulasi ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Karena kalau masyarakat yakin sistemnya aman dan sesuai sama syariah, mereka bakal lebih percaya untuk transaksi di bank syariah di era digital ini. Teknologi punya peran yang sangat penting dalam mengembangkan keuangan syariah sekarang. Sekarang ada banyak fintech syariah yang menawarkan solusi inovatif untuk transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah. Misalnya, aplikasi pembayaran digital yang halal, platform investasi syariah, atau pinjaman online syariah. Dengan adanya fintech syariah, akses keuangan syariah jadi lebih mudah dan efisien. Kita bisa melakukan transaksi kapan aja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank. Selain itu, fintech syariah juga meningkatkan transparansi dalam layanan keuangan. Biar lebih jelas, kita lihat beberapa studi kasus sukses dari keuangan syariah. Ada banyak sekali studi kasus sukses dari keuangan syariah yang menunjukkan bagaimana sistem ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. Banyak lembaga keuangan syariah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi. Misalnya, ada bank syariah yang memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada pedagang kecil atau lembaga zakat yang memberikan bantuan kepada fakir miskin. Contoh ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal membantu sesama dan membangun ekonomi yang lebih adil. Nah, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah alternatif yang menarik dan beretika dalam dunia keuangan. Bukan hanya tentang tidak boleh bunga, tapi tentang membangun sistem ekonomi yang adil dan beretika. Kalau kita paham dan menerapkannya dengan benar, bukan hanya dunia bisnis yang untung, tapi juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Intinya, keuangan syariah ngajarin kita buat cari rezeki dengan cara yang bersih, adil, dan berkah. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku bakal bahas topik-topik menarik lain seputar ekonomi syariah. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.